Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 1824 Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 4 dan 5, Classification Tree. Soalnya, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset line, Riemannian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Di sini yang pertama untuk dataset line kita mengimpor NumPy, Pandas, dan juga library scikit-learn. Lalu kita import dari library scikit-learn function train test split, confusion metric, decision tree classifier, accuracy score, dan juga kita juga mengimport dataset line dari scikit-learn karena di scikit-learn menyediakan dataset line untuk langsung dimuat. Lalu kita juga mengimport dataset dan juga function tree. Lalu di sini kita membuat variabel line underscore data dengan function load line untuk memuat dataset line. Di sini juga kita membuat variabel line dengan function pandas data frame untuk memuat data frame dari wine. Lalu di sini kita print feature name, dataset shape, dan juga print dataset. Nah, untuk feature name sendiri itu memuat nama tabel dari dataset wine. Di sini ada 13 tabel, maka ada 13 nama di sini. Lalu untuk dataset shape di sini memuat luas dari tabel itu sendiri. Untuk dataset wine sendiri ada 178 baris dan juga 13 kolom. Nah, untuk datasetnya sendiri hanya di print bagian headnya saja. Jadi yang di print ini hanya 5 indeks terawal dari dataset wine. Selanjutnya untuk dataset testingnya sendiri kita membuat variabel X dan Y. Variabel X untuk sumber atau sumber dari dataset line-nya sendiri dengan parameter indeksnya dari 0 sampai 13. Lalu untuk variabel Y di sini untuk dijadikan data targetnya. Selanjutnya di sini kita membuat 4 variabel baru yaitu xtrain1, xtest1, ytrain1 dan ytest1 dan juga untuk data test yang lain kita juga membuat. Jadi di sini kita membuat 3 variabel seperti ini. Nah, fungsinya yang atas ini untuk data testing yang untuk 20%, ini data testing 30% dan data testing 40%. Nah, di sini di setiap variabelnya kita memuat function train test split dengan parameter variabel X dan Y, test size sendiri ini untuk besaran dari data testingnya sendiri. Nah, di sini karena yang pertama 20%, maka di sini ditulis 0,2. Untuk yang kedua 0,3 dan untuk yang keempat 0,4. Nah, di sini juga ada function random state untuk menginisialisasi random number generator untuk nanti data testingnya sendiri. Selanjutnya kita di sini membuat variabel clf yang dengan fungsi decision tree classifier dan parameter random state. Nah, di sini ada clf.fit untuk train dari variabel X dan Y-nya sendiri. Di sini ada 3 untuk setiap data testingnya sendiri. Nah, setelah datasetnya di train, lalu kita prediksi untuk variabelnya sendiri, variabel Y-nya sendiri. Di sini ada clf.predict dengan parameter variabel X underscore test1. Di sini untuk memprediksi variabel dari test1.
sama ada 3 juga untuk masing-masing data testing. Lalu selanjutnya kita print data testing wine 20%, 30%, 40%, dan juga menyertakan variabel Y yang sudah diprediksi. Nah, jika di-run maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada data testing wine 20%, data testing wine 30%, dan data testing wine 40%. Nah, selanjutnya untuk confusion matrix tree-nya sendiri, pertamanya kita print data testing 20% untuk yang data testing 20%, lalu kita masukkan variabel Y prediction set 1 sama dengan variabel clf function predict dengan parameter variabel x underscore test 1. Lalu kita print confusion matrix tree-nya berdasarkan fungsi confusion matrix dengan parameternya y test 1 dan y prediction 1. Nah, selanjutnya untuk akurasinya sendiri kita harus mengimport dahulu scikit-learn matrix-nya. Dari scikit-learn matrix kita mengimport akurasi score, precision score, equal score, dan F1 score. Lalu di sini kita print akurasi. Nah, di sini ada .2f, maksudnya ini untuk membatasi angka setelah koma atau setelah titik hanya menjadi 2 desimal. Lalu di sini ada format untuk akurasinya sendiri, kita menggunakan function akurasi score dan parameter YT1 dan Y prediction 1. Nah, di sini untuk data testing 20%. Untuk data testing 30% dan 40%, fungsinya sama, cuma kita di sini mengubah parameternya. Di sini menggunakan YTS2 dan Y prediction 2. Lalu untuk data testing 40%, di sini kita menggunakan YTS3 dan Y prediction 3. Selanjutnya untuk setelah di-run maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini data testing 20%, confusion matrix tree-nya seperti ini, dan juga akurasinya 0,78. Selanjutnya untuk data testing 30%, confusion matrix tree-nya seperti ini dan akurasinya 0,83. Untuk data testing 40%, confusion matrix tree-nya seperti ini dan akurasinya 0,86. Nah, selanjutnya kita hanya perlu ngeprint tree classification-nya atau classification tree atau pohon klasifikasinya dengan perintah seperti ini, tree.plot underscore tree dengan parameter clf. Selanjutnya kita juga print text representation dengan perintah tree export underscore text dengan parameter clf, lalu print text representation-nya. Jika di-run maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini ada classification tree-nya dan di sini ada text representation dari classification tree-nya sendiri. Nah, text representation-nya sendiri ini menggunakan kondisi if. Jika nantinya seperti fitur 12 ini, jika kurang dari sama dengan 760 poin, jika benar atau iya, maka nanti akan lanjut ke fitur 6 ini. Lalu jika fitur 6 ini kurang dari sama dengan 1,27 dan benar, maka hasilnya akan lanjut menjadi ke fitur 10. Begitupun selanjutnya. Lalu untuk dataset Pimidian Diabetes juga sama, kita import NumPy, Pandas, dan juga scikit-learn. Lalu import seperti ini, test split, confusion matrix, precision tree, classifier, akurasi score seperti tadi, dan juga dataset dan juga tree. Lalu untuk datasetnya sendiri, karena di scikit-learn tidak menyediakan, maka diambil dari web kaggle.com. Nah, di sini tinggal download, lalu setelah di-download nanti kita upload dari sini from Google Cloud Colab import file dengan file upload dengan perintah seperti ini. Kita bisa upload file dari local disk kita. Lalu di sini setelah diupload kita panggil datasetnya
Sebelumnya setelah diupload maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita panggil dataset diabetes-nya pd panda serit csv diabetes.csv. Selanjutnya kita print diabetes.string untuk menampilkan dataset diabetes-nya. Lalu kita print dataset shape-nya sendiri. Nah, jika dirun hasilnya menjadi seperti ini, menampilkan dataset diabetes dan juga dataset shape-nya, yang itu 768 baris dan juga 9 kolom. Selanjutnya kita membuat variabel X dan Y seperti tadi. Di sini dari indeks kolom ke 0 sampai 8. Lalu kita membuat variabel seperti tadi untuk tes data tesnya. Ada 0,2, 0,3, 0,3 dan 0,4 untuk masing-masing data testing, yaitu data testing 20%, 30%, dan 40%. Sama juga untuk trend dan prediksinya juga sama. Nah, setelah itu kita print data testingnya dengan menyertakan Y prediction 1, Y prediction 2, dan Y prediction 3. Nah, jika dirun hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk confusion matrix tree-nya juga sama seperti yang lain tadi, yang membedakan hanya datasetnya sendiri. Jadi di sini kita membuat Y prediction 1, variabel Y prediction 1 dengan variabel CLF dan juga function predict dan juga parameter X test 1. Setelah itu kita panggil fungsi confusion matrix dengan parameter Y test 1 dan juga Y prediction 1. Untuk akurasinya juga sama, menggunakan pembatasan 2 float atau 2 desimal di setelah koma, dan juga format akurasinya menggunakan akurasi score dengan parameternya seperti yang tadi juga sama. Untuk data testing 30% dan 40% yang diubah hanya parameternya saja, parameter yang akan dihitung. Jika dirun hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini ada confusion matrix tree-nya dan akurasinya untuk setiap data testing. Selanjutnya kita print classification tree-nya dan juga print text representation-nya. Di sini ada text representation dari dataset diabetes dan juga classification tree-nya dari dataset diabetes. Selanjutnya untuk dataset breast cancer juga sama, kita mengimport library dan juga function yang tadi. Selanjutnya untuk menampilkan memuat dataset breast cancer-nya sendiri, kita load breast cancer yang diambil dari sini, dari scikit-learn. Lalu kita print feature name, dataset shape, dan juga dataset. Nah, feature-nya sendiri merupakan nama-nama tabel dari dataset breast cancer, dan juga dataset shape di sini memuat luas dari tabelnya sendiri, yaitu 569 baris dan juga 30 kolom. Selanjutnya dataset mengambil dari head-nya saja, yaitu 5 indeks terawal. Di sini menampilkan 5 data dari indeks terawalnya. Lalu selanjutnya untuk testingnya sendiri ada variabel X dan Y seperti tadi. Variabel X-nya untuk sumber dari variabelnya, dari datasetnya, dan untuk variabel Y-nya dari data targetnya sendiri yang nanti akan dibutuhkan. Selanjutnya sama seperti tadi, membuat tiga baris variabel. Ada variabel 1 yang pertama, variabel kedua, dan juga variabel ketiga yang nantinya untuk setiap dibutuhkan untuk setiap data testing. Yang pertama untuk data testing 20%, yang kedua untuk data testing 30%, dan yang ketiga untuk data testing 40%. Di sini juga sama test size-nya ada 0,2, 0,3 dan juga 0,4. Lalu di sini ada CLF decision tree classifier-nya.
Di sini untuk train datasetnya, di sini untuk prediction datasetnya telah dites. Setelah itu kita print data testing base cancer-nya untuk dan juga menyertakan setiap variabel Y prediction untuk prediction 1, 2, dan juga 3. Setelah di run maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat confusion matrix tree dan juga akurasinya. Di sini sama seperti tadi kita memuat variabel Y prediction 1 untuk data testing 20% dan juga memuat variabel CLF dan juga function predict dan juga parameter X test 1. Nah, untuk confusion matrix tree-nya kita menggunakan function confusion matrix dan parameter Y test 1 dan Y prediction 1. Untuk akurasinya sama seperti tadi, menggunakan pembatasan 2 float atau 2 angka setelah koma. Lalu di sini format untuk akurasinya sendiri menggunakan akurasi score, Y test 1 dan juga Y pred 1. Untuk data testing 30% dan 40% juga sama seperti tadi, yang diubah hanya parameternya saja, parameter yang akan dihitung. Setelah di run hasilnya akan menjadi seperti ini, menampilkan confusion matrix tree dan juga akurasi untuk setiap data testing. Selanjutnya kita perlu membuat classification tree-nya atau pohon klasifikasi dengan menggunakan perintah tree.plot_tree dengan menggunakan parameter CLF, variabel CLF. Lalu kita juga membuat text representation dengan perintah tree export text seperti tadi dan juga parameter CLF, dan lalu print text representation-nya. Di sini ada text representation dari dataset breast cancer. Lalu di sini ada juga classification tree-nya dari dataset breast cancer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.